Setiap rumah punya rahasia. Di balik senyum, ada luka yang tak terlihat. Ini kisah tentang kehilangan, pengkhianatan, dan kekuatan untuk bangkit. Kamu nonton dari mana? Tulis di komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ayla menyalakan kompor. Api kecil menari pelan, menyambut pagi yang biasa. Di luar, suara ayam berkokok. Matahari belum sepenuhnya terbit. Rumah kontrakan itu sempit, tapi hangat. Dindingnya tipis, catnya mulai pudar. Tapi di dalamnya, ada senyum, ada mimpi. Raka duduk di meja, memandangi Ayla yang sibuk menyiapkan sarapan. Nanti aku pulang agak malam. Ada rapat tambahan, katanya. Ayla hanya mengangguk, menaruh telur goreng di piring. Semangat, ya. Ujarnya pelan. Mereka makan dalam diam. Tak ada kata-kata manis. Tapi ada kebersamaan yang sederhana. Kadang itu cukup. Di sudut ruang tamu, ada papan tulis kecil. Coretan-coretan rencana usaha. Toko kue Ayla. Tertulis di situ, dengan spidol hitam yang mulai pudar. Raka melirik papan itu sebentar. Lalu menunduk. Kalau nanti toko itu jadi, kamu mau jual apa dulu? Tanya Raka tiba-tiba. Ayla tersenyum. Matanya berbinar. Kue bolu. Resep ibu. Aku yakin orang suka. Raka menghela napas pendek. Semoga aja. Hari itu berjalan seperti biasa. Ayla sibuk di dapur. Mencoba resep. Raka pergi bekerja. Membawa tas kerjanya yang mulai usang. Malamnya, Ayla duduk sendiri di teras. Menatap langit. Bintang sedikit. Angin dingin. Ia memeluk lututnya. Dalam hati, ia berbisik. Tuhan, beri kami jalan. Kami cuma ingin hidup cukup. Bahagia bersama. Dan di dalam rumah kecil itu, cita-cita besar masih menggantung. Tanpa tahu, esok tak selalu ramah. Pagi itu, Ayla terbangun sendirian. Tempat tidur di sampingnya kosong. Dingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 7. Biasanya Raka masih di rumah. Tapi hari ini, ia sudah pergi tanpa pamit. Ayla berjalan ke meja makan. Di sana, hanya ada secari kertas. Aku berangkat dulu. Jangan lupa kunci pintu. Tulisan cepat. Tergesa. Ia menghela napas. Tidak apa-apa, pikirnya. Mungkin Raka sibuk. Mungkin ada pekerjaan mendadak. Tapi belakangan ini, sering begitu. Pulang larut. Pergi lebih pagi. Teleponnya sering berbunyi. Tapi cepat ia matikan. Hari itu, Ayla membereskan rumah. Menyapu pelan. Membersihkan debu di sudut-sudut. Di bawah sofa, ia menemukan sesuatu. Sebuah struk. Belanja parfum mahal. Tempat belanjanya di mal besar. Jauh dari jalur kerja Raka. Ayla memandangi kertas itu lama. Hatinya berdesir pelan. Tidak ingin menuduh. Tidak ingin berpikir macam-macam. Tapi ada bayangan hitam mulai tumbuh di sudut batin. Malamnya, Raka pulang lebih larut dari biasa. Jaketnya tercium wangi asing. Ayla diam. Tidak bertanya. Hanya menyiapkan makan malam yang sudah dingin. Maaf, aku udah makan di luar, kata Raka. Membuka sepatu tanpa menatapnya. Ayla mengangguk. Enggak apa-apa. Suaranya pelan. Hampir tak terdengar. Di kamar, Ayla duduk di tepi ranjang. Memandang jendela. Hujan turun pelan. Air menetes di kaca. Membentuk pola acak. Seperti hatinya. Berusaha menyusun kepingan. Tapi tak pernah utuh. Ia menarik selimut. Menatap langit-langit. Menahan sesak yang tak punya suara. Dan malam itu, rasa sepi perlahan menyusup ke dalam rumah. Pagi itu, matahari tak bersinar penuh. Langit kelabu. Seperti hati Ayla. Ia berdiri di depan cermin. Menyisir rambut pelan. Menatap wajahnya sendiri. Ada lelah yang diam-diam tumbuh. Ada tanya yang tak berani keluar. Ponsel Raka bergetar di meja. Ayla mendekat. Layar menyala sebentar. Hanya nama, Intan. Tak ada pesan.
Hanya panggilan tak terjawab. Ayla menunduk, menahan napas. Jari-jarinya gemetar pelan. Ia letakkan ponsel itu kembali. Tak membuka, tak bertanya, hanya mendiamkan. Hari itu, ia pergi ke pasar, membeli bahan untuk coba resep baru. Di jalan pulang, hujan turun, gerimis yang lama-lama deras, basah kuyup, tapi ia tetap berjalan. Membawa tas plastik berisi tepung, gula, mentega. Sesampainya di rumah, ia melihat Raka duduk di sofa, mengetik sesuatu di ponselnya. Tak sadar istrinya berdiri di depan pintu. Basah. Kenapa nggak bawa payung? Tanya Raka datar, tanpa menoleh. Ayla hanya menggeleng, meletakkan belanjaan di meja. Hujan di luar, hujan di dalam. Malamnya, Ayla membuka buku catatannya. Di sana, ada coretan rencana, target bulanan, ide resep, impian kecil yang dulu mereka susun bersama. Tapi kini terasa sendiri. Seperti ia bicara ke tembok. Kenapa kamu makin jauh? Batinnya berbisik. Ia mematikan lampu. Berbaring. Menatap gelap. Mendengar detak jantung sendiri. Pelan. Tinggi. Dan di malam itu, firasat perlahan berubah menjadi keyakinan. Bahwa ada sesuatu yang tak lagi sama. Ayla duduk di meja makan. Menyendok nasi perlahan. Sendok itu berhenti di tengah jalan. Piringnya tetap penuh. Tak ada suara di rumah itu. Hanya jam dinding berdetak pelan. Sudah 3 hari Raka pulang larut. Sudah 3 malam ia tidur lebih dulu, tanpa menunggu. Sudah 3 kali meja makan hanya tersisa 1 kursi terisi. Ayla membuka kulkas. Ada sayur yang mulai layu. Telur yang hampir habis. Uang belanja pun makin tipis. Ia menarik napas, menulis daftar kebutuhan di kertas kecil. Beras, gula. Tapi di bawahnya, ia coret lagi. Terlalu banyak, tak cukup. Siang itu, Ayla mencoba lagi resep bolunya. Tapi adonan tak mengembang. Oven mati mendadak. Listrik turun. Ia terduduk di lantai dapur. Menatap loyang kosong. Air mata tak jatuh. Hanya mata yang basah, tanpa suara. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Dina. Gimana kabarmu, lah? Raka kok jarang kelihatan. Ayla mengetik, menghapus, mengetik lagi. Akhirnya hanya membalas. Baik. Sore menjelang. Rumah itu semakin senyap. Ayla duduk di teras. Melihat anak-anak tetangga main kejar-kejaran. Tertawa. Berlarian. Ia tersenyum kecil. Lalu menunduk. Mendekap lututnya. Lampu jalan menyala. Malam turun. Raka belum pulang. Ayla mengunci pintu. Membaringkan diri. Menatap atap. Aku ini siapa? Di rumahku sendiri. Batinnya bertanya. Dan malam itu, kesepian berubah menjadi teman. Ia belajar bicara dengan dirinya sendiri. Karena suara lain sudah tak lagi mendengar. Pagi itu, Ayla terbangun lebih awal. Ada firasat aneh di dadanya. Udara dingin, meski matahari sudah naik. Ia melihat koper di samping pintu. Sudah terisi. Sudah siap. Raka berdiri di sana, memakai jaket, menyandang tas kecil. Tak menoleh ke Ayla. Tak ada senyum. Tak ada kata manis. Aku pergi, ucap Raka pelan. Tapi dingin. Ayla terdiam. Menatap punggung suaminya. Kemana? Tanyanya. Nyaris berbisik. Raka menarik napas. Menoleh sebentar. Aku nggak kuat hidup begini. Capek. Selalu susah. Aku mau cari yang lebih baik. Matanya tak menunjukkan sesal. Hanya lelah. Hanya dingin. Ayla berdiri. Melangkah mendekat. Aku bisa berjuang. Kak. Kita bisa bareng-bareng. Jangan pergi. Suaranya lirih. Tangannya terulur. Tapi tak sampai. Raka mundur selangkah. Aku udah nggak mau lagi. Kamu nggak cukup buat aku. Kalimat itu menghantam dada Ayla. Membuatnya kehilangan suara. Raka membuka pintu. Cahaya pagi masuk.
Dingin. Sepi. Ia melangkah pergi. Tanpa menoleh lagi. Ayla berdiri di ambang pintu. Menatap jalan yang kosong. Mendengar suara langkah menjauh. Hatinya seperti pecah. Tapi tak ada air mata yang jatuh. Hanya dada yang sesak. Hanya napas yang berat. Ia menutup pintu pelan. Bersandar di baliknya. Menutup mata. Dia pergi. Meninggalkan aku. Saat aku masih berharap. Saat aku masih percaya. Rumah itu terasa lebih kecil. Lebih sunyi. Dan pagi itu, Ayla tahu, hidupnya tak lagi sama. Hari pertama tanpa Raka. Rumah itu sunyi. Tak ada suara langkah. Tak ada kursi yang ditarik. Tak ada kopi yang diseduh. Ayla duduk di meja makan. Sendiri. Menatap piring kosong. Perutnya lapar. Tapi ia tak punya selera. Hatinya lebih kosong dari piring itu. Ia membuka buku catatannya. Melihat coretan-coretan lama. Toko kue Ayla. Tulisan itu masih di sana. Meski warnanya mulai pudar. Pelan-pelan. Ia mengambil pena. Menulis di bawahnya. Aku bisa. Hari itu, Ayla pergi ke pasar. Membeli bahan seadanya. Tak banyak. Hanya cukup untuk satu resep. Di dapur, ia mulai mencampur tepung, gula, telur. Tangannya gemetar. Tapi matanya menatap lurus. Kali. 2 kali. 3 kali. Gagal. Sore menjelang. Ayla duduk di lantai dapur. Menatap adonan yang bantat. Air mata menetes pelan. Aku harus bisa. Bisiknya. Ia berdiri lagi. Membersihkan meja. Mencoba lagi. Hingga malam turun. Hingga lampu jalan menyala. Di oven kecil itu, akhirnya kue mengembang. Ayla tersenyum. Kecil. Lelah. Tapi kali ini, senyumnya punya harapan. Malam itu, ia duduk di teras. Membawa sepotong kue. Menatap langit. Bintang bertaburan. Aku akan lebih kuat. Dan di malam itu, Ayla mulai berdamai dengan kesedihan. Mengubah luka jadi bahan bakar. Untuk melangkah. Untuk bangkit. Pagi itu, Ayla berdiri di depan rumah. Membawa keranjang kecil berisi kue. Langkahnya ragu. Tapi hatinya berkata, coba. Ia berjalan ke warung dekat gang. Menawarkan kue buatannya. Bu, mau coba? Baru bikin. Suaranya pelan, sopan. Pemilik warung mencicip. Enak. Ayla, aku ambil 5. Besok bikin lagi, ya. Ayla tersenyum. Senyum kecil, tapi tulus. Ada harapan yang mulai tumbuh. Ia lanjut berjalan ke tetangga lain. Menawarkan dengan sopan. Dengan sabar. Dengan hati. Hari itu, kue Ayla habis terjual. Tak banyak, tapi cukup. Malamnya, ia menghitung hasil. Menulis di buku catatannya. Modal hari ini, 50.000. Untung, 20.000. Ia menatap angka itu lama. Tak besar, tapi lebih dari cukup untuk sebuah awal. Di kamar, ia duduk di depan cermin. Menyisir rambut pelan. Menatap matanya sendiri. Aku bisa sendiri. Bisiknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan. Bukan karena tak sakit, tapi karena ia tahu, ia sudah mulai melangkah. Hari-hari berlalu. Ayla makin sibuk di dapur. Tepung, gula, mentega. Tangannya akrab dengan adonan. Kue buatannya makin banyak peminat. Pesanan mulai berdatangan. Tetangga, warung, teman lama. Ia menulis lebih banyak di catatan. Pesanan besok, 10 dus. Pagi itu, saat Ayla mengantar pesanan, ia melihat Raka. Bersama seorang wanita. Di sebuah mobil hitam. Wanita itu tertawa. Menyentuh lengan Raka. Raka tampak rapi. Wangi. Bahagia. Ayla berdiri di seberang jalan. Menatap diam. Tak mendekat. Tak memanggil. Hatinya perih. Tapi ia hanya menggenggam kotak kue lebih erat. Sudah jauh. Bisiknya pelan. Dia sudah memilih.
Ia melangkah lagi, melewati jalan yang sama. Tapi kini rasanya lebih kuat. Malam itu, ia menulis lagi di catatan. Jangan menoleh ke belakang. Dan malam itu, Ayla memutuskan. Tak akan lagi menunggu pintu yang tak akan terbuka. Pagi itu, Ayla duduk di meja makan. Menatap buku catatannya. Ada banyak pesanan. Ada banyak nama. Teleponnya berdering. Suara dari hotel kecil di kota. Bu Ayla, kami tertarik pesan kue untuk acara mingguan. Bisa? Ayla tersenyum kecil. Bisa, Pak. Terima kasih. Ia menutup telepon. Menatap dapur. Semua peralatan sederhana. Oven kecil. Meja kayu lama. Tapi semangatnya besar. Hari itu, ia bekerja tanpa henti. Mengaduk, memegang, membungkus, mengantar. Peluh di dahi. Capai di punggung. Tapi hati penuh. Sore itu, Dina datang. Hebat kamu. Lah, aku bangga. Katanya. Ayla hanya tersenyum. Tak banyak bicara. Hanya senyum yang berkata, terima kasih sudah percaya. Malamnya, Ayla duduk di teras. Menghitung hasil. Lebih banyak dari biasanya. Ia menulis di buku catatannya. Hari ini, aku lebih kuat dari kemarin. Menatap bintang. Menarik napas panjang. Aku akan sampai. Dan malam itu, Ayla tahu. Langkah kecilnya mulai membuka jalan besar. Suatu siang, Ayla menerima pesan. Dari nomor tak dikenal. Ayla, aku mau ketemu. Nama di layar. Raka. Ayla terdiam. Menatap layar lama. Jantungnya berdebar. Tapi bukan lagi karena rindu. Ia membalas singkat. Untuk apa? Raka membalas cepat. Aku mau ngobrol. Penting. Ayla meletakkan ponsel. Menarik napas panjang. Menatap dapur kecilnya. Melihat adonan di mangkuk. Melihat loyang yang menunggu. Ia tersenyum samar. Dulu kamu pergi. Sekarang kamu kembali. Tak membalas. Tak berjanji untuk datang. Hari itu, Ayla tetap sibuk. Mengaduk. Memegang. Mengantar pesanan. Raka menunggu di kafe. Menatap jam. Mengetik pesan. Kamu nggak datang. Ayla membaca. Tak membalas. Hanya menulis di catatannya. Tak semua yang pergi. Pantas kembali. Malam itu, ia menutup buku catatan. Menikmati secangkir teh hangat. Menatap malam yang hening. Dan di malam itu, Ayla tahu. Ada pintu yang tak perlu lagi dibuka. Pagi itu, Ayla menerima telepon dari Dina. Lah, kamu dengar? Raka. Katanya bangkrut. Ayla terdiam. Tangannya berhenti mengaduk adonan. Matanya menatap keluar jendela. Dina melanjutkan pelan. Perusahaannya gagal. Istrinya kabur sama orang lain. Ayla menarik napas pelan. Menatap dapur kecilnya. Menatap oven tuanya. Menatap meja yang penuh pesanan. Maaf ya, lah, aku cuma cerita, kata Dina. Ayla tersenyum kecil. Terima kasih, Din. Suaranya tenang. Seperti laut tanpa gelombang. Ia meletakkan ponsel. Mengambil adonan. Mengisi loyang. Dulu dia pergi meninggalkan aku. Sekarang dia ditinggalkan. Hidup ini berputar. Hari itu, Ayla bekerja lebih semangat. Lebih fokus. Lebih yakin. Ia tahu. Kesuksesan tak datang dari siapa yang bersama kita. Tapi dari siapa kita saat sendiri. Malam itu, ia menulis di buku catatannya. Aku tak perlu balas dendam. Aku hanya perlu terus maju. Dan malam itu, Ayla tidur dengan hati yang damai. Sore itu, hujan turun pelan. Ayla sedang mengantar pesanan ke sebuah kafe besar di kota. Langkahnya cepat. Jaketnya basah. Saat ia menunggu di kasir, seseorang memanggil, Ayla. Ia menoleh. Di sana, Raka. Basah kuyup. Matanya lelah. Bajunya kusut. Ayla terdiam.
Hanya menatap. Tak ada senyum. Tak ada marah. Raka mendekat pelan. Aku minta maaf. Suaranya parau. Matanya memohon. Ayla tetap diam. Menggenggam kotak kuenya lebih erat. Aku salah ninggalin kamu. Ayla, aku kira aku cari yang lebih baik. Tapi aku malah jatuh. Raka menunduk. Hujan menetes di rambutnya. Ayla menatapnya. Nang, dingin. Kuat. Maaf, Raka. Katanya pelan. Tapi aku sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali. Raka terdiam. Mata itu dulu tempat ia pulang. Kini jadi tembok yang tak bisa ia lewati. Ayla membalikkan badan. Melangkah pergi. Menembus hujan. Di langkahnya, tak ada ragu. Tak ada sesal. Hanya keyakinan. Malam itu, Ayla menulis di catatannya. Dulu aku menunggu dia. Sekarang aku melangkah tanpanya. Dan malam itu, hujan berhenti. Langit perlahan cerah. Pagi itu, Ayla menerima sebuah amplop. Dari seorang kurir. Untuk Bu Ayla. Katanya. Ayla membuka pelan. Di dalamnya, undangan. Grand Opening Ayla's Cakeo Cafe. Matanya berbinar. Tangannya mengusap tulisan namanya sendiri. Bukan lagi sekadar catatan kecil di buku lama. Kini terpampang di papan besar. Dina datang. Memeluknya. Selamat. Lah, kamu berhasil. Ayla tersenyum. Bukan senyum kecil. Bukan senyum ragu. Tapi senyum penuh syukur. Hari itu, ia berdiri di depan tokonya. Toko yang dulu hanya mimpi. Kini berdiri nyata. Dinding kaca. Lampu hangat. Aroma kue memenuhi udara. Pengunjung mulai berdatangan. Ucapan selamat. Karangan bunga. Di antara keramaian, ia melihat sosok Raka di seberang jalan. Sendiri. Menatap dalam diam. Ayla hanya tersenyum kecil. Melambaikan tangan pelan. Bukan undangan untuk mendekat, tapi tanda. Aku baik-baik saja. Raka menunduk. Berbalik. Menghilang di keramaian. Ayla masuk ke tokonya. Menyambut tamu. Melayani dengan hati. Malam itu, ia menulis di catatannya. Hari ini, aku berdiri di tempat yang dulu hanya aku gambar. Dan malam itu, ia menutup buku catatan. Menatap langit. Terima kasih, Tuhan. Pagi itu, toko Ayla ramai. Meja penuh pelanggan. Aroma kopi dan kue memenuhi udara. Ayla berdiri di balik kasir. Melayani dengan senyum. Matanya hangat. Hatinya penuh. Dina duduk di sudut. Menulis. Lihat ini. Tulisan tentang kamu dimuat di koran. Ayla membaca pelan. Ayla's Cakeo Cafe. Kisah perempuan yang bangkit dari luka. Matanya berkaca. Tapi bukan sedih. Hanya haru. Seorang ibu datang membawa anak kecil. Bu Ayla, terima kasih. Kuenya bikin ulang tahun anak saya makin spesial. Ayla tersenyum. Mengusap kepala si kecil. Terima kasih sudah percaya, Bu. Hari itu, Ayla sibuk. Tapi sibuk yang membuatnya bersyukur. Sibuk yang ia impikan dulu. Sore menjelang. Ia duduk di bangku teras. Menatap toko kecilnya. Seorang pria mendekat. Wajah baru. Senyum ramah. Permisi, Bu Ayla. Saya pengusaha dari kota. Tertarik kerjasama. Ekspansi toko ini ke cabang lain. Ayla terdiam. Menatap pria itu. Menatap tokonya. Menatap dirinya sendiri. Ia tersenyum pelan. Boleh kita bicara lebih dalam, Pak? Pria itu mengangguk. Besok saya kembali. Ayla menatap langit. Awan berarak pelan. Angin membawa harapan. Malam itu, ia menulis di catatannya. Bahagia bukan tentang siapa yang bersamaku, tapi siapa aku sekarang. Dan malam itu, Ayla tidur dengan hati penuh syukur. Pagi itu, matahari bersinar hangat. Ayla berdiri di depan tokonya. Papan nama baru terpajang. Ayla's Cakeo Cafe, cabang pertama. Orang-orang mulai berdatangan.
Anak-anak tertawa. Keluarga bersuah foto. Dina mendekat, menggandeng lengan Ayla. Kamu bangga, kan, La? Ayla tersenyum. Bangga. Bersyukur. Matanya menatap jauh. Raka muncul di keramaian. Tak mendekat. Hanya menatap dari jauh. Matanya penuh sesal. Ayla melihatnya. Tersenyum kecil. Mengangguk pelan. Tanpa dendam. Tanpa luka. Raka berbalik. Menghilang di jalan yang dulu juga ia pilih. Ayla kembali menatap tokonya. Menatap hidupnya. Ini aku sekarang, bisiknya. Bukan lagi dia. Bukan lagi masa lalu. Malam itu, Ayla duduk di kamarnya. Membuka buku catatan lama. Halaman terakhir kosong. Ia menulis. Dia tinggalkan aku saat aku susah. Tapi lihat aku sekarang. Aku tak lagi menunggu dia. Aku sudah sampai. Dan malam itu, ia menutup buku. Menatap dirinya di cermin. Tersenyum. Utuh. Lampu kamar padam. Hanya cahaya bulan yang menemani. Tamat.